Jajah betul nggak? Ya benar. Betul ya. Coba tanya Bung Permadi, Israel menjajah nggak? Ya. Itu kan Serius lo Nah makanya maksudnya gini, maksud saya negara Kalau kan. miku nggak nyala kayak. maksud saya Saya mewakili maksud saya ya. Lo nanya gue serius, lo nanya gue pengen gue jawab apa lo nanya? Maksud saya nggak perlu jawab. Maksud saya gini, perhatikan. Kalau Nah karena waktu itu udah di bawah kekuasaan Inggris, si Mufti Palestina ini kabur lah buron ke Mesir. Ketika delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, ketemu nggak sengaja sama Palestina sama si Mufti ini yang lagi jadi buronan di Mesir. Lalu adalah cerita-cerita ini yang tidak ada textbooknya, sumbernya cuma dari meme, ceritanya begini, begitu, tapi ini pseudo history semua. Jadi ini bisa dibilang ya fiksi lah gitu. Anyway, jadi kalau kita balik lagi saya udah saya sudah sebut sumbernya ya. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? Iya. Tanya buku apa yang dia pakai. Nah, coba apa referensinya? Lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Debat kembali memanas ketika ekonom senior Ferry Latuhihin beradu argumen dengan staf ahli kepresidenan Ulfa Letina mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang belakangan ramai diperdebatkan di ruang publik. Dalam pemaparannya, Ferry menyoroti berbagai indikator ekonomi yang menurutnya menunjukkan tekanan serius, meskipun pemerintah beberapa kali menyampaikan bahwa situasi masih terkendali. Ia bahkan mengkritik kebijakan pemerintah yang tetap mendorong program makan bergizi gratis atau MBG di tengah kondisi yang menurutnya membutuhkan prioritas kebijakan yang lebih strategis. Dengan gaya yang cukup tajam, Ferry menyebut program itu bukan investasi jangka panjang bagi ekonomi, melainkan sekadar program konsumsi yang efeknya cepat habis begitu saja. Kenapa harus dibilang kita harus ngutang supaya tidak terjadi krisis? Berarti ya memang ekonomi kita memang dalam on the brink of crisis. Makanya di downgrade oleh rating agency. Itu lembaga resmi Mas Aiman yang ratingnya dipakai di seluruh dunia. Nah sekarang yang menjadi kaitannya dengan MBG adalah kembali lagi budget kita 335 triliun loh ya, untuk masuk ke perut kemudian keluar di toilet. Investasi apa saya tanya? Saya ekonom loh, bisa debat sama saya. Yang namanya investasi Mas bisa dua. Satu berupa fisik ya, jalanan, jembatan ya, airport ya, bandara segala macam, itu investasi. Yang kedua spiritual ya, misalnya adalah pendidikan, meningkatkan kualitasnya. Tapi yang namanya itu pun menjadi pertanyaan Mas Aiman, gizinya dari mana dengan budget 8.000? Kita nggak bahas soal MBG di sini, tapi intinya bahwa itu punya pengaruh terhadap ya udah jelas lah. Ekonomi ke depan. Ini kan kemarin juga Superbaya bilang saya harus potong 135 triliun MBG karena apa? Karena perang Iran. Jadi ini terkait. Coba. Ya. Pernyataan itu tentu saja langsung bertolak belakang dengan pandangan pemerintah yang diwakili Ulfa Letina. Ia mencoba menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam penjelasannya, Ulfa juga sempat menyinggung polemik yang berkembang ketika Indonesia bergabung dengan forum BOP yang oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai langkah yang terlalu dekat dengan kepentingan luar negeri, bahkan sempat menyentil kritik yang pernah disampaikan oleh Ferry Amsari. Jadi kan makanya kita pengen memediasi ini, makanya Pak Prabowo langsung saya maju sebagai mediator gitu tanpa harus ditunggu minta dulu gitu, karena memang kita pengen deeskalasi, ini akan berdampak juga kepada kita gitu. Jadi makanya maksud saya gini, ketahanan pangan yang dimaksud Pak Prabowo, lalu alternatif energi dan segala macam itu ya untuk memitigasi hal-hal seperti ini. Tapi sebenarnya nanti tolong dikasih ini waktu ke Bung Hussein juga, karena kayaknya beliau pengen menjelaskan sesuatu. Tapi satu hal yang mau saya jelaskan tentang Bung Ferry tadi menyatakan kalau misalnya Pak Prabowo ini antek Zionis gitu. Kalau antek asing dan bergabung dengan Zionis misal gitu. Nggak ada antek Zionis, antek asing. Include di dalamnya. Include di dalamnya Zionis, ya benar kan? Bentar, sebentar. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo bergabung di BOP lalu disamakan bahwa beliau menjadi antek asing include di dalamnya Zionis tadi itu, berarti kita juga menganggap negara-negara yang bergabung di sana, negara-negara Arab itu juga adalah antek Zionis ini. Malah kata saya sebentar Mas. Memang betul. Nah, malah kata saya dengan betul itu karena Abraham Accord kan. Nah, malah kata saya posisi Indonesia itulah yang paling pro Palestina. Karena kita nggak bergabung dengan itu, kita nggak buka forum diplomatik apapun dengan Israel. Jadi kalau mau kita menyuarakan kemerdekaan Palestina, kita yang paling kuat di situ.
Di tengah perdebatan yang mulai memanas itu, Hussein Gaza ikut masuk dengan sebuah pertanyaan yang langsung membuat suasana semakin tegang. Ia menyoroti sikap beberapa pembicara yang menurutnya terlalu sering membela posisi Israel dan menilai bahwa sikap tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat politik luar negeri Indonesia yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya, sejak masa para pendiri bangsa, dukungan terhadap Palestina selalu menjadi bagian dari sikap konsisten Indonesia terhadap isu kolonialisme dan penjajahan. Pertanyaan itu membuat perdebatan semakin panas karena menyentuh dimensi sejarah dan moral yang lebih luas. Apa alasan Indonesia itu nggak membangun hubungan diplomatik dengan Israel? Apa alasannya? Karena kita menghargai Oke. Karena Israel dianggap penjajah, betul nggak? Ya benar. Betul ya. Coba tanya Bung Permadi, Israel menjajah nggak? Ya. Itu kan Serius lu Nah, makanya Lu serius maksud saya gini, jawab. maksud saya, negara Karena kan. mic gua nggak nyala kayak. Gak apa-apa. maksud saya, Saya mewakili maksud negara. saya ya. Lu nanya gue serius, Iya. lu nanya gue Oke. pengen gue jawab apa lu Maksud nanya? saya nggak perlu jawab. Maksud saya gini, perhatikan. Bentar, Bang. Kita Kalau ada orang Indonesia mengatakan Israel bukan penjajah, maka dia sedang menginjak-injak kebijakan dan pemikiran serta keputusan para pendiri bangsa kita. Dia sedang menghina Soekarno, menghina Soeharto, menghina Presiden-Presiden sekarang bahwa Ya, ini- kalian tuh nggak tahu sejarah. Saya yang tahu sejarah, nggak ada penjajahan di Palestina. Ini opini aja. Nah, ini bahaya, makanya teman-teman ya, tolong pahami ini agar kita tidak dibodohi oleh hoax-hoax macam ini. Oke. Demikian. Ya, Silakan. Tidak lama kemudian, Permadi Arya ikut masuk dalam diskusi dengan gaya yang cukup keras, mencoba membantah argumen Hussein dengan menyebut bahwa pernyataan tersebut hanyalah opini dan bukan fakta sejarah yang utuh. Namun perdebatan kembali berbalik arah ketika Hussein meminta satu hal yang sederhana, sumber atau referensi yang jelas dari klaim tersebut. Permintaan itu membuat diskusi berubah dari sekadar adu opini menjadi tuntutan untuk menunjukkan dasar argumen yang bisa diverifikasi. Silakan. Jadi gini, semua yang dia bilang ini opini ya, bukan fakta ya. Jadi pertama aku lurusin. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Dan waktu itu adalah berkat delegasi Kiai Haji Agus Salim yang waktu itu proaktif ke sana, jemput bola. Dan tidak ada kaitannya dengan yang dia bilang mufti. Mufti Palestina itu ada di Mesir waktu itu, Bang, karena waktu itu dia buronan. Jadi ketika Ottoman Turki kalah perang dunia perang dunia pertama, lalu provinsi Palestina ini diserahkan ke kerajaan Inggris. Jadilah bagian dari jadi milik Inggris. Namanya waktu itu British Mandate Palestine. Nah, karena waktu itu udah di bawah kekuasaan Inggris, si mufti Palestina ini kaburlah buron ke Mesir. Ketika delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, ketemu nggak sengaja sama Palestina, sama si mufti ini yang lagi jadi buronan di Mesir. Lalu adalah cerita-cerita ini yang tidak ada textbooknya, sumbernya cuma dari meme, ceritanya begini, begitu, tapi ini pseudo history semua. Jadi ini bisa dibilang ya fiksi lah gitu. Anyway, jadi kalau kita balik lagi Saya sudah sebut sumbernya ya. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? Iya. Tanya buku apa yang dia pakai. Nah, coba apa referensinya? Lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Pada akhirnya, perdebatan seperti ini memperlihatkan betapa kompleksnya isu yang sedang dibahas, mulai dari ekonomi domestik, kebijakan pemerintah, hingga posisi Indonesia dalam konflik internasional. Tetapi satu pelajaran tetap sama, dalam ruang publik, argumen tidak cukup hanya disampaikan dengan percaya diri. Ia harus disertai data, referensi, dan logika yang bisa diuji. Karena ketika sebuah klaim tidak memiliki dasar yang jelas, sekeras apapun disampaikan, ia akan tetap mudah runtuh ketika diminta bukti.